that we just stay in, 'cause in this kind of weather, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Johar. just come right on Saya Siti Nurhaliza. and make yourself comfy. Saya Asriani. Lay your head on me. Halo, nama saya Hidupah Jana. Stay sober, 'cause nobody's Halo, perkenalkan, nama saya Ustaz. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis break-even point dan cost volume profit UMKM Tech on Taiti. Nah, pada konsep break-even point atau BEP dan cost volume profit, break-even point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Analisa break-even point atau BEP adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Sedangkan analisis cost volume profit atau CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kualitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP dapat menjadi suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Keputusan awal perusahaan dalam mengimplementasikan pendekatan unit yang terjual pada analisis CVP adalah menentukan apa yang dimaksud dengan sebuah unit. Analisis CVP memfokuskan pada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam komponen laba. Lalu untuk profil usaha itu, Tech on Taiti merupakan sebuah UMKM yang menjalankan usaha dalam bidang kuliner. Mereka memproduksi dan menjual minuman dengan berbagai varian. UMKM Tech One didirikan sejak 2 tahun lalu di Banda Aceh. 2 tahun lalu di Banda Aceh. Pegawai UMKM Tech One sebanyak 2 orang yang masing-masing bertanggung jawab melakukan proses produksi dan penjualan di setiap outlet. Adapun pemilik juga turut mengelola satu outlet serta mengurus administrasi dan keuangan. Jam operasional mulai pukul 16.00 sampai 24.00. Pemasaran dilakukan melalui media sosial Instagram yang dikelola oleh salah satu pegawai. Pencatatan akuntansi dilakukan secara sederhana dengan basis kas, yakni mencatat pendapatan dan pengeluaran secara harian. Sekian dan terima kasih. Saya berikan ke materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis biaya. Yang pertama itu biaya tetap. Blender seharga 500.000, jumlah unitnya itu 3, umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per bulannya itu Rp41.667. Yang kedua itu kompor gas seharga 150.000, jumlah unitnya 5, umur ekonomisnya 1 tahun, penyusutan per bulannya itu Rp2.500. Yang ketiga itu peralatan lainnya seharga 300.000, jumlah unitnya itu 3, umur ekonomisnya 1 tahun, penyusutan per bulannya itu Rp8.333. Total biaya penyusutannya itu Rp52.500. Selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung, gaji karyawan. Jumlah karyawan itu 3, gaji per orang yaitu 1 juta, totalnya 3 juta. Selanjutnya itu biaya variabel. Boba 2 kg, harga satuannya Rp27.000, totalnya Rp54.000. Bubuk perasa 2 kg, harga satuannya Rp26.000, totalnya Rp52.000. Susu cair 10 dus, harga satuannya Rp19.500, totalnya Rp195.000. Susu kental manis 9 kaleng, harga satuannya Rp11.000, totalnya Rp99.000. Gula pasir 4 kg, harga satuannya Rp18.000, totalnya Rp72.000. Gula aren 2 liter, harga satuannya Rp65.000, totalnya Rp130.000. Es batu 4 bungkus, harga satuannya Rp17.000, totalnya Rp68.000. Air 8 galon, harga satuannya Rp5.000, totalnya Rp40.000. Total semua biaya variabel yaitu Rp710.000. Selanjutnya biaya tambahan. Sedotan 6 bungkus, harga satuannya Rp10.000, totalnya Rp60.000. Gelas plastik 7 bungkus, harga satuannya Rp15.000, totalnya Rp105.000. Kantong plastik 7 bungkus, harga satuannya Rp5.000, totalnya Rp35.000. Total biaya tambahan yaitu Rp200.000. Biaya overhead pabrik. Listrik dan air Rp600.000, depresiasi Rp52.500, totalnya Rp652.500. Harga dan penjualan pure green tea seharga 15.000, unit yang terjual per hari yaitu 12, total penjualan per bulan yaitu 312 unit. Boba milk brown seharga 18.000, unit yang terjual per hari 26, total penjualan per bulan yaitu 676 unit. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai single produk UMKM Tech One Taiti.
yaitu boba milk brown. Nah, di single produk ini yang pertama yaitu kami menghitung pendapatannya. Pendapatan dihitung dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana P-nya yaitu 18.000 dikali dengan Q-nya yaitu 676, sehingga didapat TR-nya yaitu 12.168.000. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mencari laba bersih usahanya. Nah, laba bersih usahanya itu yang pertama kami menghitung mengenai penerimaannya yaitu berupa penjualan boba milk brown, di mana jumlah produksinya yaitu 676 dengan harga satuan 18.000, sehingga didapat jumlah penjualannya yaitu 12.168.000. Totalnya yaitu sama, yaitu 12.168.000. Nah, yang kedua yaitu pengeluarannya. Pengeluaran ini ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, biaya tetapnya yaitu Rp3.052.500 dan biaya tidak tetapnya yaitu Rp910.000, sehingga didapat jumlah untuk pengeluarannya yaitu Rp3.962.500. Nah, yang ketiga yaitu terakhir yaitu pendapatannya. Pendapatannya yaitu merupakan pengurangan dari penerimaan dan pengeluaran, yaitu Rp12.168.000 dikurang dengan Rp3.962.500, sehingga didapat pendapatannya yaitu Rp8.205.500. Nah, selanjutnya perhitungan untuk single produk yang ketiga yaitu menghitung titik impasnya, di mana kami terlebih dahulu mencari VC-nya atau variable cost-nya, yaitu dengan rumus VC sama dengan PC dikurang FC dibagi dengan Q, di mana TC-nya itu 4.615.000 dikurang 3.052.500 dibagi dengan Q-nya yaitu 676, sehingga didapat Rp1.562.500 dibagi dengan 676, hasilnya yaitu 2.311,39, sehingga kami bulatkan menjadi 2.312. Nah, selanjutnya yaitu mencari CM-nya, yaitu CM sama dengan P dikurang VC, yaitu P-nya ya 18.000 dikurang VC-nya yaitu 2.312, sehingga didapat Rp15.688. Nah, menghitung titik impas itu ada dua, yaitu menghitung BEP unit dan BEP unit. Yang pertama yaitu BEP unit. Nah, BEP unit sama dengan TFC dibagi dengan P dikurang VC. TFC-nya yaitu Rp3.052.500 dibagi dengan 18.000 dikurang 2.312. Hasilnya Rp3.052.500 dibagi 15.688, sehingga hasilnya 194,5 unit yang dibulatkan menjadi 195 unit. Nah, menghitung titik impas yang kedua yaitu BEP rupiah. BEP rupiah sama dengan TFC dibagi 1 dikurang VC per P, yaitu hasilnya Rp3.052.500 dibagi 1 dikurang 2.312 dibagi 18.000. Hasilnya yaitu Rp3.052.359. Nah, selanjutnya itu kami mencari CMR-nya, yaitu CMR sama dengan CM dibagi dengan P dikali 100%. Nah, CM-nya sendiri itu Rp15.688 dibagi dengan 18.000 dikali 100%. Hasilnya 87,15%. Yang keempat itu kami mencari target labanya. Nah, target labanya itu sendiri yaitu TR sama dengan TFC ditambah L per CMR. 4.615.000 ditambah 2 juta dibagi dengan CMR-nya yang telah dihitung sebelumnya yaitu 87,15%, sehingga didapat 9.615.000 dibagi 87,15%, yaitu hasilnya 14.327.224 rupiah. Nah, yang selanjutnya itu kami mencari volume penjualannya. Nah, volume penjualan sendiri itu laba sama dengan dikurang BEP unit dikali CM. Nah, BEP-nya itu 676 dikurang BEP unitnya yaitu 195 dikali 15.688 rupiah. Hasilnya 481 dikali 15.688 rupiah, sehingga hasilnya untuk laba pada volume penjualannya yaitu 7.545.928 rupiah. Itu dari saya, terima kasih. Baik, multiproduk. BP multiproduk dengan produk Blue Green Tea dan boba milk brown itu dengan penjualan 15.000 dan harga penjualan boba milk brown itu 18.000. FI-nya itu
5.008 untuk pure green tea dan 2.312 untuk boba milk brown. FI per PI untuk pure green tea itu 0,33, sedangkan boba milk brown itu 0,12. Dengan 1 kurang FI per PI untuk pure green tea 0,67, sedangkan boba milk brown yaitu 0,88. Penjualan untuk pure green tea itu 4.680 dan boba milk brown itu 12.168 dengan total Rp16.848.000. Dengan WI pure green tea 0,278, boba milk brown yaitu 0,722 dengan total 1 dikurang FI per PI dikali WI untuk pure green tea 0,18628 sedangkan boba milk brown itu 0,63536 dengan total 0,82162. Dihitung BP rupiah dengan rumus FC per sigma dalam kurung 1 variabel cost per P kali WI. BP rupiah itu 3.052.500 dibagi 0,828162 sama dengan BP rupiah 3.715.221 rupiah. BP unit yaitu dengan rumus WI dikali BP rupiah per PI. BP unit pure green tea 0,278 dikali 3.715.221 dibagi 15.000 hasilnya 69. Sedangkan BP unit boba milk brown yaitu 0,722 dikali 3.715.221 dibagi 18 sama dengan 150. CFP multiproduk. Untuk penjualan pure green tea Rp4.680.000 sedangkan boba milk brown yaitu Rp12.168.000 dengan total Rp16.168.000 yang dikurangi biaya variabelnya untuk pure green tea 710 dan boba milk brown itu 710 dengan total Rp1.420.000. Margin kontribusinya untuk pure green tea 3.970, untuk boba milk brown yaitu Rp11.458.000 dengan total Rp14.748.000 yang dikurangi biaya tetap Rp3.052.500, maka laba operasinya Rp11.695.500. Pure green tea dengan harga jual per unit Rp15.000 dengan biaya variabel per unit Rp5.008, margin kontribusi per unit Rp9.992 dan bauran penjualan 23 dengan margin kontribusi per paket Rp229.816. Sedangkan boba milk brown yaitu harga jualannya Rp18.000 dengan biaya variabel per unitnya Rp2.312 dan margin kontribusi per unitnya itu Rp15.688 dengan bauran penjualan 50 dan margin kontribusi per paketnya Rp784.400 dengan total paket Rp1.014.216. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual guna mencapai impas. Dari proyeksi laba rugi UMKM One Taiti, yang dapat diketahui bahwa biaya tetap UMKM adalah Rp3.052.500. Jadi, titik impasnya adalah BP paket sama dengan TFC per CM paket sama dengan Rp3.052.500 dibagi Rp1.014.216 sama dengan 3 paket. Artinya, untuk mendapatkan titik impas, maka pure green tea dijual sebanyak 23 kali 3 sama dengan 69 unit, sedangkan boba milk brown dijual sebanyak 50 kali 3 sama dengan 150 unit. Dengan untuk pembuktian dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu pure green tea harga jual unit jualnya 69, boba milk brown itu 150 dengan harga jual 15.000 dan boba milk brown itu 18.000. Penjualan sama dengan Rp1.035.000 untuk pure green tea, sedangkan boba milk brown itu Rp2.700.000. Dikurang biaya variabel pure green tea Rp345.552, sedangkan boba milk brown itu Rp1.498.800. Untuk pembuktian yang dapat dilihat pada tabel berikut yaitu pure green tea dan boba milk brown dengan unit jual 69 dan 150. Harga jualnya Rp15.000 untuk pure green tea, boba milk brown itu Rp18.000. Penjualannya Rp1.035.000 dan Rp2.700.000 dengan total Rp3.735.000. Dikurang biaya variabel Rp345.552 untuk pure green tea, sedangkan Rp1.498.800 untuk boba milk brown dengan total Rp1.844.352. Sedang margin kontribusinya untuk pure green tea Rp689.448, sedangkan boba milk brown itu Rp1.201.200 dengan total Rp1.890.648. Dikurang biaya tetap itu Rp3.052.500 dan laba operasinya minus Rp1.161.852. Maka dilihat dari tabel pembuktiannya, maka titik impasnya itu tidak stabil ataupun terdapat minus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu masih pada bagian multiproduk, perubahan dalam variabel GVP. Nah, perubahan dalam variabel GVP ini kita memerlukan adanya 3 alternatif. Yang pertama itu alternatif pertama, jika terdapat pengeluaran promosi untuk meningkatkan penjualan sebesar 100.000, maka akan naik dari 312 unit menjadi 500 unit dalam sebulan.
Adapun alternatif keduanya yaitu jika suatu usaha menurunkan harga dari 15.000 ke 12.000 per produknya yaitu pure green tea akan meningkatkan penjualan dari 312 unit menjadi 750 unit. Dan yang alternatif ketiga yaitu jika suatu usaha menurunkan harga dari 15.000 ke 12.000 per produknya, dalam hal ini produk pure green tea, dan meningkatkan pengeluaran promosi sebesar 100.000, maka akan meningkatkan penjualan dari 312 unit menjadi 1.500 unit. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu laba sebelum adanya pemilihan alternatif ini. Sebelumnya itu kan unit yang terjual itu 312 unit. Margin kontribusi per unit yang didapatkan itu yaitu sebesar Rp9.992. Dan total margin kontribusi yang diperoleh sebesar Rp3.117.504. Dan dikurangi pula beban tetap sebesar atau biaya tetap sebesar Rp3.052.500. Jadi laba yang diperoleh Rp65.004. Nah, masuk pada alternatif 1 yaitu terdapat pengeluaran promosi untuk meningkatkan penjualan sebesar 100.000. Maka penjualan akan naik dari 312 unit menjadi 500 unit dalam sebulan. Dengan adanya peningkatan biaya tetap usaha menjadi Rp3.152.500 yang hasilnya diperoleh dari Rp3.052.500 ditambah dengan 100.000 sehingga laba yang didapatkan yaitu sebesar Rp1.843.500. Margin pengaman merupakan selisih penjualan yang dianggarkan dengan penjualan pada titik impas. Margin pengaman biasanya dinyatakan dalam rasio atau persentase yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rumusnya itu MOS atau margin of safety sama dengan TR dikurang BEP rupiah dibagi TR dikali 100%. Nah, langsung saja margin of safety yang diperoleh yaitu dalam rincian sebagai berikut. Produk pertama memperoleh margin of safety-nya dalam hitungan perincian Rp2.090.564.000 dibagi dengan total penjualan sebesar Rp4.680.000 dikali 100%, sehingga jumlah persentase yang diperoleh sebesar 47%. Dan produk yang kedua yaitu margin yang perincian perhitungannya Rp9.293.461.000 dibagi dengan total penjualan sebesar Rp12.168.000 dikali 100%, sehingga menghasilkan persentase jumlah margin of safety sebesar 76%. Nah, yang terakhir kita masuk kepada degree of operating leverage atau DOL. Tingkat pengungkit operasi atau DOL ini digunakan untuk mengukur tingkat penjualan tertentu dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Rumusnya DOL sama dengan CM dibagi revenue. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, DOL yang diperoleh sebesar Rp3.970.000 dibagi dengan 917.500, sehingga DOL yang dipakai yaitu sebanyak 4 kali, sementara produk yang kedua itu 11.458.000 dibagi dengan 8.455.500 Sebelumnya saya disclaimer yang tadi saya sebutkan Rp917.500 itu dan Rp8.405.500 itu diperoleh dari laba bersih. Nah, sehingga produk kedua yang tadi diperoleh dalam perhitungan DOL ini sebesar 1 kali,
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada UMKM Trend Milk, sebuah usaha yang bergerak di bidang minuman dengan dua produk utama yaitu Pure Green Tea seharga Rp15.000 dan Boba Milk Brown seharga Rp18.000, dapat disimpulkan bahwa usaha ini beroperasi secara menguntungkan. Analisis BEP single produk untuk Boba Milk Brown menunjukkan titik impas pada 190 unit atau Rp3.502.359 dengan CMR 87,15% dan volume penjualan aktual 676 unit yang menghasilkan laba Rp7.545.928.000. Sementara itu analisis BP multi produk mencapai titik impas pada Rp3.715.221 dengan rincian 69 unit Pure Green Tea dan 150 unit Boba Milk Brown. Analisis CVT multi produk menghasilkan total margin kontribusi sebesar Rp14.748.000 dan laba operasi Rp11.695.500 dengan margin kontribusi per paket Rp1.014.216 dengan struktur biaya yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp3.052.500 dan berbagai biaya variabel serta total penjualan bulanan mencapai Rp16.168.000. Dapat disimpulkan bahwa UMKM Trend Milk beroperasi di atas titik impas dan menghasilkan laba yang menunjukkan kelayakan dan profitabilitas pada usaha ini. Sekian dan terima kasih.